Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kembali lagi dengan saya Pak Yuda di mata pelajaran PPKN kelas 8. Materi hari ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkemanusiaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh Pancasila yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut disusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Panitia 9 tersebut yang pertama adalah Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, yang ketiga Alexander Maramis, yang ketiga Habikusuno Cokrosujoso, yang kelima Abdul Qahar Muzakair, yang keenam Haji Agus Salim, yang ketujuh Ahmad Subarjo, yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan yang kesembilan Muhammad Yamin. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos atau gagasan dan logos berbicara atau ilmu. Maka ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni, ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Ideologi menurut Mas Warhid Rauf adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran yang tertutup. Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaan sebagai warga negara masyarakat. Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntunan-tuntunan karakter dan operasional yang keras. Jadi, ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Untuk Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Hal ini disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila. Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat ini
atau sifat nilai ini adalah abstrak. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hormat dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengikuti persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga menjadi bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang diberi nama Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk berpendapat, melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, bijaksana dalam memanfaatkan energi dan sumber daya alam karena semua orang berhak menikmatinya juga, menjaga dan menggunakan fasilitas umum atau hak bersama bisa digunakan bersama-sama. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini untuk mata pelajaran PKN. Kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan dan lain waktu. Untuk tugasnya, yang pertama sebutkan panitia 9, yang kedua jelaskan isi dari Piagam Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.